Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sudah siap untuk belajar? Nah, ayo persiapkan buku temanya. Sekarang kita akan masuk ke subtema 1 pembelajaran 2. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kakek dan nenek berkunjung ke rumah Cika. Cika senang sekali karena kakek suka mendongeng. Seperti sore ini, kakek mendongeng kisah pohon apel. Penyesalan anak petani. Suatu ketika hiduplah seorang petani. Pak Tani menanam satu bibit pohon apel. Kemudian merawat pohon apel dengan penuh kasih sayang. Pohon apel tumbuh dengan subur. Pohon apel juga berbuah dengan lebat. Oleh Pak Tani, hasil panen apel dijual ke pasar. Pak Tani memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang bermain di bawah pohon apel yang rimbun. Ia senang memanjat pohon apel dan memakan buahnya. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi banyak manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Waktu terus berlalu. Anak Pak Tani kini telah tumbuh besar. Ia ingin mencari pekerjaan di kota. Anak itu meminta izin pada ayahnya. "Ayah, aku ingin pergi ke kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Aku ingin mencari pekerjaan di kota." "Tapi nak, kamu tidak punya keterampilan untuk bekerja di kota. Keterampilanmu hanya berkebun yang ayah ajarkan kepadamu. Lagi pula, ayah tidak punya banyak uang untuk bekalmu ke kota," jawab Pak Tani. "Kita masih punya pohon apel kan ya? Kita bisa menebang pohon itu dan menjual kayunya. Uangnya bisa aku gunakan untuk bekal aku ke kota. Aku berjanji akan mencari kerja di kota dan kembali membawa uang yang banyak untuk ayah," sahut anak Pak Tani. "Tapi pohon apel itu telah memberi kita banyak manfaat, nak. Ayah tidak tega menebangnya. Tapi baiklah, ayah akan ikuti permintaanmu sebagai rasa sayang ayah kepadamu," Pak Tani menjawab dengan perasaan sedih. Akhirnya Pak Tani mengizinkan anaknya untuk menebang batang serta semua dahan dan ranting pohon apel. Pak Tani kemudian menjual kayunya. Uang hasil penjualan kayu Pak Tani berikan kepada anaknya. Dari bekal uang yang diberikan ayahnya, anak Pak Tani pergi ke kota. Di sana ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun karena ia hanya memiliki keterampilan berkebun, ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Hari demi hari berlalu. Uang pemberian ayahnya kian menipis. Anak Pak Tani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di rumah, anak Pak Tani meminta maaf pada ayahnya. "Ayah, maafkan aku. Ternyata mencari kerja di kota tidak semudah yang aku bayangkan." "Lalu apa yang harus kita perbuat, anakku? Ayah sudah semakin tua. Ayah sudah tidak kuat lagi berkebun. Pohon apel satu-satunya penghasilan kita sudah kamu tebang. Sekarang kamu harus tanam kembali bibit pohon apel dan rawat tanaman itu seperti dulu aku merawat pohon apel yang telah ditebang," kata Pak Tani. "Baiklah ayah,
aku akan memulai apa yang pernah ayah kerjakan dulu, ucap anak Pak Tani menyesal. Ketika ia akan menanam bibit pohon apel yang baru, anak itu melihat batang pohon apel yang telah ditebangnya. Ia menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk akar pohon apel itu dengan sedih. Unsur yang ada dalam dongeng. Yang pertama yaitu judul. Judul adalah topik yang dibicarakan. Kemudian tokoh. Tokoh apa itu? Yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu penokohan. Watak atau sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Sekarang kita lanjut ke percakapan Cika dan Ibu. Apa kata Cika? Ibu, tadi Gea memberiku oleh-oleh dari Malang. Oh iya? Apa oleh-olehnya? Kata Ibu. Cika menjawab, apel Malang, Bu. Ada pula keripik apel. Rasanya enak sekali. Cika suka. Baik sekali, Gea. Kamu tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya, bukan? Kata Ibu. Apa kata Cika? Cika sudah mengucapkan terima kasih kepada Gea. Wah, anak Ibu memang hebat. Jadi, jangan lupa ya, setiap kali ada orang yang memberi sesuatu atau memberi pertolongan, ucapkanlah terima kasih. Tuhan telah menciptakan berbagai makhluk hidup di sekitar kita yang banyak memberi manfaat. Misalnya, tumbuhan membuat udara semakin sejuk dan sebagai bahan makanan. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Pada Garuda Pancasila, lambang bintang berlatar warna hitam. Arti lambang sila Pancasila pertama yaitu 1. Warna hitam menggambarkan alam semesta. Alam semesta yang tidak terbatas tampak menghitam di antara cahaya bintang-bintang. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Yang kedua, bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Cahaya bintang memberi sinar dan petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan.